sungguh berani untuk berdiri dan menceritakan, berbicara tentang semua hal mengerikan yang telah dialami. Bagaimanapun, saya hanya bisa berharap suatu hari bayangan konflik yang menyelimuti keluarga kerajaan akan menghilang. Konflik ini menarik setiap anggota keluarga ke dalam badai kesetiaan dan kekuasaan. Di satu sisi, Camilla berdiri tegar, bertekad untuk mengamankan warisan putrinya. Di sisi lain, Charles dan Anne menegaskan batas, menyatakan bahwa setiap aset secara sah adalah milik Catherine. Pertentangan ini bukan sekadar soal harta, tetapi juga perjuangan untuk pengakuan dan masa depan. Di balik pintu tertutup, suara-suara bertabrakan dan emosi memuncak. Ini bisa merusak segala sesuatu yang telah mereka bangun, kata seorang ajudan. Awalnya hanya perselisihan pribadi, kini ancamannya meluas hingga mengoyak tatanan monarki itu sendiri, meninggalkan mahkota terjebak di tengah pertarungan. Perselisihan warisan itu, istana berdiri di tengah London, bak benteng sejarah. Dindingnya menyimpan terlalu banyak rahasia. Di balik gerbang berat itu, suasana tegang, dipenuhi bisikan-bisikan tentang pertarungan yang tak diduga banyak orang. Persoalan ini bukan tentang upacara, bukan sekadar tradisi, tetapi sesuatu yang lebih pribadi, yang menembus kehidupan mereka yang berada di dalamnya. Konflik ini dimulai dengan tenang, namun semakin tajam dari hari ke hari. Saya tidak akan membiarkan putri saya tersisih, kata Camilla sambil melangkah melewati salah satu ruang tamu besar. Suaranya rendah namun tegas. Bagi Camilla, ini bukan soal tugas atau protokol kerajaan. Ini soal darah, keluarga, dan hak putrinya yang diyakini pantas diterima. Bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang penilaian orang. Bertarung untuk tempatnya di dunia yang sering memandangnya sebagai orang luar. Kini, ia merasakan beratnya pertarungan lain menekan bahunya. Ia tidak bisa membiarkan putrinya kehilangan segalanya, ketika begitu banyak yang dapat dicapai. Ibu saya pun telah berjuang untuk saya sepanjang hidupnya, gumam seorang staf, mencatat tekad yang tampak jelas pada diri Camilla. Di sisi lain, Charles berdiri tenang, teguh, memegang garis tradisi kerajaan. Baginya, persoalan ini bukan hal pribadi, tetapi cerminan kelangsungan monarki. Aset-aset itu bukan sekadar kepemilikan yang bisa diberikan sesuka hati, melainkan simbol mahkota yang harus dijaga dan diamankan untuk generasi berikutnya yang akan memimpin. Benda ini milik Catherine, kata Charles tegas dalam pertemuan pribadi. Matanya menatap lurus tanpa berkedip. Anne berdiri di sisinya, kehadirannya sekuat sebelumnya. Ia selalu menjadi pelindung monarki dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Bagi Anne, perselisihan ini berbahaya, ancaman bagi tatanan yang telah mereka pertahankan begitu lama. Anne bukan tipe orang yang mudah tunduk saat tekanan keluarga datang. Baginya, persoalan ini sederhana, dan kesetiaannya jelas. Tradisi tidak boleh dilanggar demi kenyamanan. Catherine mendapati dirinya berada di tengah, namanya terlibat dalam pertempuran yang tak pernah diminta. Ia tidak pernah bersuara atau menuntut apa yang sedang diputuskan. Namun posisinya dalam garis pewarisan menjadikannya pemegang aset yang wajar. Ia mewakili kontinuitas, tangan stabil bagi masa depan, dan citranya memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. Saya tidak pernah ingin membagi keluarga ini, kata Catherine kepada salah seorang ajudannya dalam momen kejujuran yang langka. Meski begitu, perpecahan itu sudah mulai terbentuk. Di balik pintu tertutup, keluarga kerajaan menghadapi percakapan panjang dan tegang tanpa kesepakatan. Masing-masing pihak tetap teguh, tidak mau mengalah, dan pertarungan itu berkembang menjadi badai emosi dan perlawanan. Ini lebih dari sekadar properti, gumam seorang penasihat Charles, menggelengkan kepala saat argumen terus berlangsung. Bagi Camilla, istana terasa semakin dingin setiap hari. Ia merasakan berat sejarah menekannya, mendorongnya untuk berjuang lebih keras. Ia terus memikirkan putrinya, kehidupan yang diinginkannya untuknya, dan membayangkan pintu yang bisa tertutup selamanya jika ia tidak segera bertindak. Tekadnya memberinya kekuatan meski klaimnya diabaikan orang lain. Saya tidak bisa mundur dari ini, kata Camilla suatu malam, berdiri di dekat jendela tinggi.
Charles dan Anne bagaimanapun semakin erat dalam keputusan mereka. Keduanya berdiri seperti tiang yang terikat oleh pemahaman sama bahwa monarki tidak bisa diubah oleh permintaan pribadi. Mereka merasa memiliki tanggung jawab lebih besar daripada diri sendiri, lebih besar daripada perasaan pribadi, dan mereka menanggungnya tanpa rasa bersalah. Kita harus memikirkan mahkota, bukan diri kita sendiri, kata Charles dalam salah satu percakapan pribadi dengan para penasihat. Setiap sudut istana seakan membawa gema perselisihan mereka. Staf berbisik saat lewat satu sama lain, menyadari sesuatu yang berat sedang terjadi, tapi enggan berbicara terlalu terbuka. Udara terasa tegang, penuh dengan ketegangan dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kita semua tahu mereka tidak akan mencapai perdamaian dengan mudah, desah seorang pelayan lama saat meletakkan nampan. Catherine tetap melanjutkan tugasnya, muncul di depan publik dengan anggun, sementara di dalam ia membawa pengetahuan tentang apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ia menanggung beban itu dengan diam, namun orang-orang terdekatnya bisa melihat tekanan itu di matanya. Meski jarang bicara, kehadirannya mengingatkan semua orang mengapa aset-aset itu terkait dengannya sejak awal. Ia membawa diri dengan anggun meski berada di bawah tekanan, kata salah seorang staf dengan lembut. Seiring hari berlalu, konflik tidak mereda. Sebaliknya, akar masalah semakin kuat dengan masing-masing pihak percaya tidak ada pilihan selain tetap teguh. Camilla melihat masa depan putrinya dipertaruhkan, sementara Charles dan Anne melihat monarki sendiri terancam jika tradisi dilanggar. Catherine tetap menjadi pusat, terjebak dalam pertempuran yang tidak pernah ia cari. Ini baru permulaan, kata seorang penasihat pelan, mengamati ketegangan yang meningkat. Istana, dengan semua kemegahannya, telah menjadi tempat perpecahan. Udara di dalamnya tidak hanya membawa berat sejarah, tetapi juga energi keluarga yang terkunci dalam konflik. Pertarungan ini baru dimulai, dan semua orang yang berada di dalam dinding itu mengetahuinya. Semangat Camilla tetap tinggi. Ruang-ruang Clarence House bersinar dengan lampu lembut, tetapi bagi Camilla tidak ada rasa tenang. Ia berjalan bolak-balik di atas karpet, pikirannya terkunci pada satu ide tunggal. Tempat putrinya di dunia yang selalu tampak menutup pintu. Setiap pandangan ke potret di dinding mengingatkannya pada pertempuran yang pernah dilakukan orang lain, namun tidak ada yang sepersonal yang sekarang menekan hatinya. Saya harus melakukan ini untuknya, kata Camilla dengan suara rendah. Tekadnya bukan berasal dari keserakahan atau keinginan akan kekuasaan. Ini lahir dari bertahun-tahun melihat putri saya berdiri di luar kehidupan kerajaan, tersenyum sopan, tapi tetap tak terlihat. Camilla tahu rasanya dihakimi, disisihkan, dan ia menolak membiarkan anaknya merasakan hal yang sama tanpa perlindungan. Pertarungannya di matanya bukan melawan tradisi, melainkan melawan ketidakadilan. Ia telah terlalu lama dikesampingkan, kata Camilla suatu pagi kepada ajudan dekatnya. Hari demi hari, Camilla duduk di mejanya, membaca dokumen, menandai catatan, dan meminta saran dari mereka yang mengerti hukum warisan. Ia ingin setiap jalur diperiksa, setiap kemungkinan diuji. Baginya, persiapan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah satu-satunya jalan ke depan. Ia bukan tipe orang yang terburu-buru menghadapi badai tanpa perlindungan. Semakin banyak ia membaca, semakin api semangat membara di dadanya. Saya tidak akan diam saja sementara pintu-pintu ditutup, kata Camilla, tangan menekan meja dengan tegas. Ia mulai mengadakan pertemuan pribadi, memilih kata-katanya dengan hati-hati, tetapi membuat tujuannya jelas. Ia mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa ini soal masa depan seorang putri, soal memberinya keamanan yang pantas ia terima. Setiap percakapan dibangun dari yang sebelumnya, setiap kata membawa bobot lebih dari sebelumnya. Lingkaran diskusi berkembang, menjangkau orang-orang yang sebelumnya menganggap masalah ini terlalu sensitif untuk disentuh. Tekad yang memenuhi suara Camilla sebanding dengan kehadirannya. Ia membawa diri dengan otoritas yang tidak bisa diabaikan bahkan oleh mereka yang tidak setuju. Matanya tidak goyah, bahunya tidak jatuh. Bagi sebagian orang ini mengganggu, tetapi bagi Camilla ini satu-satunya cara untuk melangkah maju.
Dia tahu bahwa menunjukkan kelemahan akan dianggap sebagai menyerah, dan menyerah bukanlah pilihan. Camilla berdiri lebih tegak dari sebelumnya, bisik seorang pelayan setelah melihatnya meninggalkan sebuah ruangan. Pada malam hari, ketika istana menjadi hening, pikiran Camilla beralih ke dalam dirinya sendiri. Ia membayangkan wajah putrinya, kehidupan yang telah dibangun di luar lingkup kerajaan, impian-impian yang bisa lenyap begitu saja jika posisinya tidak diamankan. Gambar-gambar itu tidak memberi ketenangan pada Camilla, tetapi justru memicu tekadnya. Ia percaya bahwa cinta seorang ibu kepada anaknya adalah kekuatan terbesar yang pernah dimilikinya, bahkan lebih kuat daripada tekanan penolakan yang datang dari berbagai arah. Segala yang kulakukan adalah untuknya, akui Camilla sekali kepada seorang teman yang dipercayainya. Ada momen-momen ketika perjuangannya tampak tiada akhir, ketika tembok perlawanan terlihat semakin tinggi. Tetapi di saat-saat itu, Camilla justru semakin menekan. Ia mengumpulkan lebih banyak dokumen, memanggil lebih banyak penasihat, dan mencari dukungan dari lebih banyak suara untuk memperkuat perjuangannya. Setiap rintangan diperlakukan sebagai langkah, bukan penghalang, dan ia menolak membiarkan kelelahan menguasainya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan untuk satu saat pun. Jelas seorang pengamat setelah pertemuan panjang lainnya. Tekadnya juga terlihat dalam interaksinya dengan orang-orang di luar keluarga. Setiap kali menghadiri acara publik, Camilla membawa diri dengan sikap anggun yang menutupi badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Senyum diberikan, tangan dijabat, tetapi di balik semua itu ada irama tujuan yang terus berdentum. Setiap penampilan publik menjadi bagian dari baju zirah yang ia kenakan, cara menunjukkan kekuatan tanpa kata-kata. Dia terlihat baik-baik saja, meskipun hatinya sedang berat, tulis seorang reporter setelah mengamati kedatangannya di sebuah acara amal. Surat-surat mulai menumpuk di mejanya, beberapa mendukung, yang lain dipenuhi keraguan. Camilla membaca semuanya, rahangnya mengeras setiap kali membaca baris yang mempertanyakan niatnya. Ia membalas sebagian dengan hati-hati, sebagian lainnya ia abaikan, tetapi tak satu pun mampu mematahkan tekadnya. Untuk setiap surat yang meremehkannya, ia menemukan surat lain yang memberinya energi untuk terus maju. Saya tidak akan terpengaruh, katanya kepada sekretaris pribadinya saat ia memilah-milah amplop. Bahkan ketika lingkarannya mendorongnya untuk mundur, Camilla tetap menggelengkan kepala. Baginya, mundur adalah pengkhianatan bukan hanya terhadap putrinya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Sebagai seorang ratu, setiap keputusan yang dibuat sekarang akan bergema di tahun-tahun mendatang. Ia telah menunggu cukup lama, dan sekarang waktu untuk menunggu telah berakhir. Aku dilahirkan untuk berdiri untuknya, kata Camilla suatu malam. Matanya menatap lurus ke depan. Perjuangan itu menekan kesehatan tubuhnya, melelahkan hari-hari panjang dan malam-malam larut, tetapi tidak pernah mematahkan semangatnya. Ia berjalan melalui lorong-lorong istana dengan tekad yang sama, tak pernah membiarkan kelelahan terlihat. Tubuhnya mungkin merasakan dampak, tetapi suaranya tidak pernah goyah, dan tekadnya tidak pernah surut sedikit pun. Ia membawa perjuangannya dalam setiap langkah, kata seorang staf dengan lembut. Tekad. Camilla tidak hanya dibangun dari harapan, tetapi dari tindakan. Dari setiap kata yang diucapkan, setiap dokumen yang ditinjau, setiap pertemuan yang diatur. Ia tahu jalannya sulit, tetapi ia menerimanya karena percaya bahwa ini satu-satunya jalan yang tersisa. Kekuatan itu datang dari perannya sebagai seorang ibu dan tidak ada yang lebih kuat dari ikatan itu. Raja mengambil sikap. Pagi-pagi sekali sering menemukan Charles berada di ruang kerjanya. Tirai ditarik setengah terbuka agar cahaya pucat masuk. Kertas-kertas tersusun rapi di mejanya, masing-masing diberi catatan teliti dengan tangannya sendiri. Baginya, keteraturan selalu menjadi kenyamanan, dan tugas selalu menjadi jangkar. Persoalan warisan membebani pikirannya, bukan sebagai pilihan pribadi, tetapi sebagai pertanyaan bagi monarki itu sendiri. Saya tidak bisa membiarkan perasaan pribadi memandu ini, kata Charles sambil meletakkan pena. Baginya, aset yang terkait dengan rumah tangga kerajaan bukan barang yang bisa dibagi seperti perabot. Ia juga memahami bahwa ada hal-hal yang sakral, jika Anda mengerti maksudnya.
Namun semuanya telah dihapus dari skema itu. Aset-aset ini memiliki makna yang jauh melampaui nilai materi, makna yang mencerminkan berabad-abad tradisi dan kontinuitas. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaganya, menjaga agar tetap berada di jalur yang telah ditentukan bagi monarki. Ini bukan soal menolak satu orang atau memfavoritkan yang lain, tetapi tentang melindungi apa yang diyakini harus tetap sama. Ini bukan milik kita untuk diberikan begitu saja, jelasnya dalam satu percakapan dengan para penasihat. Charles dibesarkan di tengah pengingat bahwa perannya lebih besar daripada dirinya sendiri. Sejak kecil, setiap langkahnya diukur oleh gagasan bahwa suatu hari ia akan memegang mahkota. Ia belajar melihat dunia bukan melalui keinginannya sendiri, tetapi melalui lensa tanggung jawab. Kini, sebagai raja, tanggung jawab itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Charles tetap tenang, tetapi tegas. Ia mendengarkan argumen yang disampaikan di sekitarnya, namun keputusannya tidak pernah goyah. Tugas saya adalah untuk mahkota, bukan untuk kenyamanan pribadi, pikirnya. Ia yakin bahwa aset-aset yang dipersoalkan harus mengikuti garis pewarisan yang terkait dengan peran calon permaisuri masa depan. Pada saat itu, pandangannya jelas, meskipun orang lain hanya melihat konflik. Tidak ada kompromi di sini, katanya kepada seorang pejabat senior yang menekannya untuk mempertimbangkan alternatif. Saat berjalan melalui lorong-lorong istana, Charles membawa diri dengan sikap tenang dan mantap. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau ketidaksabaran, melainkan kekuatan. Mereka yang mengamatinya mencatat cara ia bergerak dengan bahu tegap dan ekspresi yang serius. Ia ingin menegaskan bahwa mahkota berada di atas perselisihan pribadi. Ia berdiri seperti batu, bisik seorang pelayan setelah ia melewati. Dalam catatan pribadinya, Charles sering mengingat raja-raja terdahulu yang pernah menghadapi pilihan sulit. Ia mengambil kekuatan dari kemenangan mereka, meyakini bahwa dirinya juga harus tetap teguh saat jalan menjadi berat. Ia melihat dirinya sebagai penjaga warisan, bertugas menjaga agar monarki tetap utuh untuk generasi mendatang. Gagal sekarang, menurutnya, akan menodai peran yang telah ia lahirkan untuk emban. Monarki harus bertahan, tulisnya di jurnal pada suatu sore. Meskipun tidak berbicara terbuka tentang frustrasi, orang-orang dekatnya bisa merasakan bayangannya. Ia merasa jengkel harus mengulang pandangannya berkali-kali, namun ia melakukannya tanpa mengeluh. Pengulangan itu diperlukan karena kejelasan tidak boleh hilang. Setiap kali menjelaskan pendapatnya, ia melakukannya dengan nada hati-hati yang sama, tanpa membiarkan emosi meresap ke kata-katanya. Ia tetap sabar, bahkan saat diuji, catat seorang pengamat dengan tenang. Dalam pertemuan dengan penasihat senior, Charles sering berhenti sejenak sebelum berbicara, seakan menimbang setiap kata terhadap tradisi berabad-abad. Suaranya terukur, pandangannya mantap, dan nadanya meninggalkan sedikit keraguan tentang keyakinannya. Ia ingin semua orang memahami bahwa ini bukan sekadar pilihan. Ini adalah perintah yang dibentuk oleh sejarah itu sendiri. Tradisi mengikat kita semua, tegasnya dengan nada yang bergema di seluruh ruangan. Ketika bertemu menteri, ia membingkai masalah ini bukan sebagai perselisihan keluarga, tetapi sebagai kepentingan negara. Ia menekankan bagaimana kepercayaan publik terhadap monarki bergantung pada kontinuitas dan stabilitas. Bagi Charles, pandangan publik sama pentingnya dengan hati pribadi, dan ia tahu bahwa retakan dalam tatanan bisa meluas jauh di luar dinding istana. Saya selalu memikirkan bangsa, kata seorang menteri kepada seorang jurnalis dalam wawancara. Seringkali Charles berdiri di dekat jendela, menatap taman tenggelam dalam pikirannya. Kesunyian itu bukan kelemahan, tetapi refleksi, cara menenangkan diri untuk menghadapi tantangan keesokan hari. Dalam momen-momen itu, ia mengingatkan diri bahwa menjadi raja tidak pernah mudah, dan pengorbanan adalah bagian dari sumpahnya. Seolah berat berabad-abad menempel padanya, bisik seorang pelayan. Bahkan dalam interaksi dengan keluarga, Charles tetap menjaga nadanya. Ia tidak meninggikan suara atau marah. Sebaliknya,
Ia mengulang pendirian dengan ketenangan dan kesungguhan, meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan. Kata-katanya tidak dibungkus dengan kehangatan, tetapi dengan kepastian, karena ia percaya ketidakstabilan hanya akan mengundang kekacauan. Saya harus tetap teguh, kata Charles pada dirinya sendiri saat menutup pintu ruangannya. Orang-orang di sekitarnya mulai menerima bahwa posisinya tidak akan berubah. Mereka melihat di matanya api yang mantap yang tidak bisa dipadamkan oleh tekanan atau rayuan. Bagi Charles, ini adalah ujian kepemimpinan. Berdiri ketika orang lain menekan, tetap teguh ketika orang lain menarik. Ia percaya hanya melalui keteguhan, seperti itu monarki dapat bertahan menghadapi badai. Saya dilahirkan untuk tugas ini, dan saya tidak bisa gagal, kata Charles suatu pagi, wajahnya penuh kebanggaan. Ia melanjutkan hari-harinya dengan ritme tenang yang sama, ruang kerjanya dipenuhi kertas, dan suaranya didukung oleh jejak para penguasa sebelumnya. Ia membawa tugasnya seperti perisai, menjaga mahkota dengan kedua tangan, tidak mau membiarkan urusan pribadi mengubah jalan yang telah ditetapkan. Dia tidak akan menyerah, komentar seorang ajudan terpercaya saat perdebatan berlangsung. Posisi Charles jelas, tekadnya tak tergoyahkan, dan keyakinannya lebih kuat dari sebelumnya. Dukungan Putri Anne. Saya tidak menyadari seberapa besar peluangnya sebenarnya, jadi saya cukup santai. Langkah-langkah Putri Anne terdengar keras melalui lorong panjang saat ia menuju ruang pertemuan tempat diskusi sering berlangsung. Langkahnya cepat, dagunya terangkat, seluruh tubuhnya memancarkan aura seseorang yang tidak pernah belajar menyerah. Anne tumbuh dalam perannya dengan kekuatan yang sedikit orang bisa tandingi, dan saat ini tekadnya membara lebih dari sebelumnya. Saya tidak akan membiarkan kelemahan memecah belah kita, kata Anne saat memasuki ruangan. Ia tidak pernah menjadi tipe orang lembut atau ragu-ragu. Sejak kecil, Anne selalu membawa dirinya dengan ketegasan praktis, memilih kata langsung daripada kata lembut, tindakan daripada bicara. Kini menghadapi perselisihan ini, pendiriannya jelas. Ia melihat monarki bukan hanya masalah keluarga, tetapi sebagai institusi yang tidak boleh retak. Bagi Anne, pertarungan atas aset bukan soal kepemilikan, tetapi soal kelangsungan hidup. Tugas datang sebelum segalanya, ingatnya kepada sekelompok pejabat dalam pertemuan yang panas. Suaranya memiliki bobot, bukan karena keras, tetapi karena jujur. Setiap kalimat mengandung kekuatan seseorang yang telah mengabdikan hidupnya, yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang mahkota. Ia telah menghabiskan puluhan tahun membentuk tempatnya, sering tanpa tepuk tangan, tetapi selalu dengan tujuan. Kini ia berdiri di samping saudaranya dengan kesetiaan yang sama. Dia berbicara seolah ditempa dari besi, bisik seorang pengamat. Di saat-saat pribadi, kekuatan Anne tampak lebih jelas. Ia duduk di meja dengan kertas tersusun rapi, pena bergerak mantap menulis hal-hal tentang warisan dan tugas. Tangannya bergerak cepat, pikirannya tetap tajam. Ia melihat dengan jelas apa yang terkadang tersamarkan emosi orang lain. Bagi Anne, garis pewarisan tidak boleh diubah oleh keinginan pribadi. Garis itu telah digambar jauh sebelum saat ini dan tidak boleh digambar ulang. Garis ini harus tetap utuh. Dukungannya pada Charles final, bukan karena ia saudaranya, tetapi karena ia percaya Charles benar. Ikatan mereka selalu berdasarkan rasa hormat, lahir dari bertahun-tahun menanggung beban harapan yang sama. Dalam pertarungan ini, ia tidak berdiri sebagai saudara, tetapi sebagai pelindung tatanan, menekan kekuatannya terhadap tekanan perlawanan. Ia berdiri bersamanya seolah kehendak mereka satu. Catat seorang pengamat dengan hati-hati. Nada tegas Anne kadang memotong pertemuan, membungkam mereka yang sudah menyiapkan argumen panjang. Ia memiliki cara untuk menyederhanakan diskusi, menunjukkan kelemahan tanpa ragu. Beberapa menganggap pendekatannya keras, tetapi tidak ada yang menyangkal kekuatannya. Ia tidak di sini untuk melembutkan, tetapi untuk menyatukan. Dia tidak membuang kata-kata, akui seorang penasihat setelah dikoreksi olehnya. Puluhan tahun pengabdian telah menguatkannya, tetapi juga memberinya perspektif. Ia telah melihat monarki melalui badai skandal, kemarahan publik, dan tantangan yang mengguncang banyak orang. Namun, Anne
tetap teguh, reputasinya sekuat sifatnya. Ia percaya keteguhan yang sama diperlukan sekarang dalam konflik yang mengancam perpecahan internal. Saya telah menghadapi badai sebelumnya. Saya rasa ini tidak berbeda, katanya kepada seorang pelayan senior. Bahkan saat meninggalkan ruangan istana dan bergerak ke kehidupan publik, tekad Anne membawanya maju. Di setiap kegiatan ia berdiri tegak, mata waspada, kata-kata tegas. Ia tidak membiarkan beban pertarungan pribadi terlihat di wajahnya, tetapi menunjukkan kekuatan yang sama yang telah menjadi ciri selama puluhan tahun. Dia tidak menunjukkan retakan kepada dunia, tulis seorang jurnalis setelah kunjungan kerajaan. Pembicaraan Anne di balik pintu tertutup tidak hanya tentang aset. Itu tentang prinsipnya bahwa monarki tidak boleh tunduk pada keinginan pribadi. Ia melihat dirinya sebagai perisai, siap menanggung kritik demi menjaga mahkota tetap teguh. Ia tidak pernah takut tidak populer dan tidak akan mulai sekarang. Saya akan berdiri saat yang lain jatuh, kata Anne tegas kepada saudaranya. Kehadirannya sering cukup untuk mengubah suasana ruangan. Orang-orang mendengarkan bukan karena takut, tetapi karena hormat pada konsistensinya. Ia tidak pernah mengubah pendirian demi kenyamanan, tidak pernah melembutkan nada untuk menyenangkan orang lain. Bagi Anne, kebenaran itu tegas dan ia menyampaikannya sebagaimana adanya. Di benaknya, saat ini menuntut kekuatan, bukan kelembutan. Ia membawa seluruh ruangan fokus dengan satu kata. Seorang saksi memperhatikan, bahkan dalam kesendiriannya, tekad Anne konsisten. Ia menghabiskan malam membaca laporan, kacamatanya di ujung hidung saat menandai margin dengan goresan cepat pena. Cahaya lampu jatuh di wajahnya, memperlihatkan garis-garis usia yang terbentuk dari kerja keras bertahun-tahun. Namun matanya tetap menyala dengan api yang sama. Ia percaya jika ia tidak memegang garis itu, tidak ada yang akan melakukannya. Ia masih bekerja ketika orang lain beristirahat, bisik seorang pembantu saat pensiun dari tugas hari itu. Peran Anne dalam perselisihan ini bukan tentang keuntungan pribadi, tetapi melindungi sesuatu yang telah dijaganya sepanjang hidup. Ia berdiri sebagai pilar ketika yang lain tunduk dan ia tidak berniat mengalah sekarang. Saya dilahirkan untuk melayani dan saya tidak akan gagal, tegasnya. Bukan sekarang, tidak pernah, kata Anne dengan suara yang menembus keheningan malam. Bagi Anne, kasus ini sederhana. Tugas menuntut keteguhan dan ia tidak akan memberi kurang dari itu. Sinar matahari pagi menembus jendela tinggi di Istana Kensington, menciptakan garis-garis cahaya panjang di atas lantai yang mengilap. Catherine melangkah dengan tenang melalui lorong-lorong. Langkahnya ringan, tangan terlipat di depan. Lorong-lorong di sekitarnya dipenuhi bisikan perselisihan, tetapi ia tidak membiarkan wajahnya menampakkan beban itu. Ia telah lama belajar bahwa perannya bukan untuk menambah api dalam konflik. Hari-harinya dipenuhi tugas, rapat, dan kunjungan. Setiap momen menuntut perhatian penuh. Namun di balik setiap tugas, ia menyadari bahwa namanya telah terlibat dalam perjuangan yang tak pernah ia minta. Aset-aset yang terkait dengan peran masa depannya menjadi pusat perdebatan, tetapi Catherine sendiri tidak pernah berusaha mengklaimnya dengan paksa. Ia berjalan dengan hati-hati, mengetahui setiap langkahnya diawasi. Ia bergerak dengan anggun meskipun badai mengamuk, catat seorang pejabat istana setelah melihatnya lewat. Secara pribadi, Catherine sering duduk di mejanya, pena di tangan, meninjau laporan dan jadwal. Ia teliti, tulisan tangannya rapi, catatannya presisi. Itu adalah cara untuk menemukan keteraturan di tengah kekacauan. Metode untuk menjaga kejernihan pikirannya ketika orang lain di sekitarnya berbicara dengan emosi tinggi. Ia sadar posisinya tidak memberinya kebebasan untuk berbicara terlalu bebas, tetapi kesunyian itu sendiri membawa bobotnya. Saya harus kuat, bisiknya pada diri sendiri, meletakkan pena dengan hati-hati. Anak-anaknya membawa cahaya di hari-hari gelap, tawa mereka mengisi ruangan, menariknya sejenak dari ketegangan yang meresap di dinding istana. Bersama mereka, ia bukan calon permaisuri masa depan. Bukan pusat perselisihan, tetapi hanya seorang ibu.
Momen-momen ini memberinya kekuatan, mengingatkan mengapa ia harus tetap tegar, mengapa ketenangannya tidak boleh runtuh. Ia mendapatkan kekuatan dari keluarganya, kata seorang pengasuh saat mengamati Catherine bersama anak-anaknya. Penampilan publik menuntut yang paling banyak darinya. Ia melangkah ke dunia dengan senyum, suara tenang, gerakan lembut. Kerumunan bersorak, kamera menyalakan lampu kilat, namun tidak ada tanda kelelahan yang terlihat. Setiap acara menjadi tindakan keseimbangan lain, kesempatan untuk menunjukkan bahwa keluarga kerajaan tetap bersatu, meskipun kebenaran di balik dinding jauh lebih rumit. Ia tidak pernah membiarkan publik melihat retakan, tulis seorang jurnalis setelah menghadiri sebuah acara. Di dalam istana, Catherine merasakan tatapan mereka yang menilai posisinya. Beberapa melihatnya sebagai pemegang sah aset, yang lain sebagai penyebab perpecahan yang tidak diinginkan. Ia menanggung kedua pandangan itu dengan kesabaran yang sama, tidak pernah marah, tidak pernah mundur. Bagi Catherine, peran ini bukan tentang apa yang ia dapatkan, tetapi tentang apa yang ia wakili. Saya tidak memilih beban ini, tetapi saya akan menanggungnya, keluh Catherine dengan sedih kepada seorang teman. Suaranya jarang terdengar dalam rapat keluarga, tetapi saat ia berbicara, kekuatan batinnya terasa. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, mengetahui setiap suku kata penting. Ia tidak di sana untuk berdebat atau memprovokasi, tetapi untuk mengingatkan orang di sekitarnya bahwa stabilitas lebih besar daripada kemenangan. Kata-katanya sederhana, namun sering membuat ruangan hening. Ia jarang berbicara, tetapi saat berbicara, semua mendengar, bisik seorang ajudan setelah satu pertemuan. Pada malam hari, Catherine sering duduk di dekat jendela, menatap taman di bawah. Kesunyian malam memberinya ruang untuk berpikir, menimbang perannya dalam keluarga terhadap perannya di mahkota. Ia tahu keduanya tidak sama, namun terikat satu sama lain. Dalam jam-jam hening itu, ia menjadi lebih reflektif daripada gelisah, memutar konflik itu dalam pikirannya tanpa membiarkannya menguasai. Ia menatap malam seakan mencari jawaban, kata seorang pelayan dengan lembut. Kekuatan Catherine bukan dibangun dari konfrontasi, tetapi dari ketahanan. Ia tetap teguh saat orang lain menekan. Ia tersenyum saat orang lain cemberut. Ia mendengar saat orang lain berteriak. Ia memiliki kekuatan yang tersembunyi dalam kesunyian. Ketahanan ini memberinya kekuatan, meskipun sering tak terlihat. Ia tidak perlu menyerang dengan kekerasan, karena ketenangannya sendiri menjadi perisai. Komentar seorang teman lama keluarga. Saat menjalankan tugas resmi, peran Catherine menjadi jelas bagi semua orang. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, sosok yang meyakinkan publik bahwa monarki akan terus berjalan dengan anggun. Keteguhan setiap langkahnya menjadikannya simbol, meskipun ia tidak pernah meminta menjadi demikian. Beban simbol itu berat, tetapi ia menanggungnya tanpa keluhan. Kau adalah wajah masa depan, kata seorang menteri sambil tersenyum padanya. Bahkan di saat ragu, Catherine mengingat kewajibannya. Ia memasuki hidup ini karena cinta, tetapi tetap bertahan karena keteguhan. Setiap hari menguji ketabahannya, setiap malam menuntut kesabarannya, namun ia tidak pernah runtuh. Kekuatan itu tidak keras, tetapi tak tergoyahkan. Saya tidak boleh goyah sekarang, bisik Catherine saat bersiap untuk menghadapi hari baru. Perannya bukan yang ia tulis untuk dirinya sendiri, tetapi yang sejarah letakkan di pundaknya. Ia menanggungnya tanpa kemarahan, tanpa protes, karena ia tahu monarki menuntut itu. Melalui ketenangannya, ia menjaga lebih dari sekadar keluarganya. Ia menjaga kepercayaan bangsa yang memperhatikan dengan cermat. Saya akan menapaki jalan ini dengan kekuatan, kata Catherine saat cahaya pagi kembali menerangi istana. Posisi Catherine dalam perselisihan ini bukan soal pilihan, bukan soal klaim. Ia menanggungnya dengan martabat yang sama sejak awal, tetap teguh meskipun dunia di sekitarnya seolah terguncang. Ia menjaga perdamaian tanpa usaha, bisik seorang penasihat dekat, dan itu saja sudah mengingatkan orang lain mengapa aset-aset itu terkait dengan namanya. Ketegangan keluarga yang meningkat. Udara di dalam istana semakin berat setiap hari. Yang dulunya rumah dengan rutinitas teratur kini terasa seperti tempat di mana setiap langkah membawa masalah. Pintu tertutup lebih cepat, suara menurun di lorong, dan dinding pun seakan bergema dengan ketegangan.
Ini bukan lagi rumah yang sama, kata seorang pelayan. Setiap kali seseorang memasuki ruangan, suasananya berubah. Semua tahu mereka harus berhati-hati. Di meja makan, santapan berubah menjadi pertemuan yang tegang. Tidak ada yang berani memecah keheningan lagi, komentar seorang pelayan. Garpu mengetuk piring. Percakapan menjadi singkat dan cepat berakhir. Senyum hadir, tetapi terasa dipaksakan dan kehangatan yang dulu mengisi malam keluarga hampir hilang. Ini merobek lebih dari sekadar mereka, akui seorang penasihat. Ana sering duduk tegak di kursinya, matanya tajam, kata-katanya singkat. Ia tidak lagi mengisi momen dengan obrolan santai, melainkan menegaskan kehadirannya dengan kalimat tegas yang meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan. Setiap pernyataan mengingatkan semua orang bahwa ia berdiri teguh di sisi saudaranya. Ia tidak pernah membungkuk, bahkan sedikit pun, kata seorang ajudan. Charles menjalankan tugasnya dengan disiplin, tetapi bahunya menampakkan berat yang menekan. Sementara itu, Camilla menjadi sosok paling tenang dalam momen pribadi. Ia berbicara langsung, nadanya stabil, dan tekadnya terlihat jelas di matanya. Semakin banyak perlawanan yang ia temui, semakin teguh ia berdiri, seolah setiap rintangan hanya menguatkan pendiriannya. Saya tidak akan didorong ke samping. Dia meledak dengan kata-kata penuh semangat. Sementara itu, Catherine mendapati dirinya berada di tengah-tengah semua ini tanpa pernah memintanya. Ia berusaha menjaga nada suaranya lembut, kata-katanya terukur, tetapi setiap gerakan, setiap pandangan diperhitungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia terlihat terjebak di tengah, catat seorang pengamat. Di balik pintu tertutup, suara-suara meninggi hingga larut malam. Kata-kata terlontar, kursi bergeser tajam, dan momen diam mengikuti seperti bayangan. Mereka yang bekerja di dekatnya bisa mendengar semuanya, meskipun pura-pura tidak mendengar. Mereka bertengkar lebih keras dari sebelumnya, kata seorang staf. Bahkan staf pun mulai merasakan tekanan. Tugas-tugas kini disertai ketegangan. Menyajikan teh, menata bunga, atau membuka pintu memerlukan kehati-hatian ekstra karena tidak ada yang ingin terjebak di tengah badai. Kami semua berjalan di atas ujung pisau, pengaku seorang pembantu. Malam-malam di istana berakhir dengan keheningan panjang. Pintu ditutup rapat, lampu dimatikan lebih awal, dan lorong-lorong yang dulunya dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Setiap malam membawa beban kata-kata yang tak terucap, dan luka yang belum sembuh. Perjamuan yang dulu penuh sukacita kini terasa hampa. Sore di taman, malam di depan perapian. Momen yang dulu membawa keceriaan kini berubah menjadi pertunjukan pengendalian diri. Mereka tidak lagi berbagi kegembiraan seperti dulu. Seorang penjaga mengatakan bahwa bahkan anggota keluarga yang lebih muda pun merasakannya. Suara mereka jarang terdengar, permainan mereka kurang bebas. Meski mereka tidak sepenuhnya mengerti alasannya, mereka menangkap jarak dalam pandangan dan dingin dalam nada suara. Anak-anak tahu ada yang salah, jelas seorang pengasuh. Dunia luar mulai merasakan apa yang terjadi, meski tidak sepenuhnya terlihat. Kamera tidak pernah berbohong, kata seorang fotografer. Perpecahan ini merambat ke lingkaran yang lebih luas. Para penasihat terlibat dalam diskusi yang ingin mereka hindari, terpaksa menimbang tradisi versus kesetiaan pribadi. Setiap orang tampak menimbang kata-katanya sebelum berbicara. Mereka bertemu di ruangan kecil, membahas bagaimana menjaga keluarga tetap bersatu di tengah perselisihan yang kian tumbuh. Penampilan publik menjadi lebih sulit dijaga. Foto-foto menampilkan senyum kaku, tangan yang dijabat dengan sengaja, dan mata yang mengungkapkan kebenaran. Ketegangan tidak hilang. Ia bertambah berat setiap kali mereka mencoba melewatinya. Setiap orang tetap pada pendapatnya, enggan menyerah, enggan melupakan. Apa yang dimulai sebagai perselisihan warisan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menyentuh ikatan yang dulu menyatukan mereka. Hari-hari setelah perselisihan sengit membawa keheningan yang berat di seluruh istana, percakapan menjadi jarang, dan langkah kaki terdengar lebih keras. Setiap orang menjalankan tugas dengan hati-hati,
seolah setiap gerakan tiba-tiba bisa membangunkan badai yang terus mengintai. Camilla semakin sering mundur ke ruangan pribadi, ditemani beberapa ajudan terpercaya. Ia berbicara dengan suara rendah, tajam oleh tekad, dan ekspresinya menampilkan keinginan sekaligus sikap menentang. Ia membawa diri seperti seseorang yang menolak menerima kekalahan. Charles menghabiskan jam panjang di kantornya. Kertas-kertas berserakan di meja. Ia tampak semakin lelah setiap hari, komentar seorang pengamat. Ia memikul beban sebagai raja sekaligus saudara. Seorang suara lain berkata, ia tetap menampilkan citra persatuan meski rindu kedamaian dalam keluarganya. Anne menjaga diri sibuk dengan kegiatan di luar istana. Tampil lebih kuat di publik daripada yang ia rasakan secara pribadi. Kesetiaannya seperti baju zirah, tidak membiarkan keraguan menyelinap ke kata-katanya. Pendiriannya tetap teguh, tak tergoyahkan oleh bisikan di sekeliling. Demikian juga, Catherine terus bergerak dengan hati-hati. Kehadirannya selalu diperhatikan. Setiap langkah, setiap kata menjadi bahan perbincangan bagi mereka yang mengikutinya. Pers yang mengamati mulai menangkap lebih dari yang istana ingin tunjukkan. Foto-foto memperlihatkan ekspresi tegang. Laporan membawa petunjuk halus tentang ketegangan. Para komentator berspekulasi. Pembaca mencari makna di setiap detail, setiap pandangan, setiap kata yang terdengar di publik. Mereka tahu ada yang salah, bisik seorang jurnalis. Mereka merasakan retakan dalam pandangan, ketiadaan kehangatan, nada suara yang tidak lagi membawa cinta seperti sebelumnya. Di balik pintu terkunci, penasihat semakin gelisah, rapat membentang hingga larut malam dengan suara meninggi saat rencana diperdebatkan. Mereka khawatir bagaimana masalah ini bisa mempengaruhi bukan hanya keluarga, tetapi mahkota itu sendiri. Kesetiaan diuji dan kepercayaan mulai menipis. Ini lebih besar daripada satu orang, peringati seorang penasihat. Sementara Catherine mengenakan ketenangan sebagai perisai, Camilla tidak membiarkan masalah ini berakhir dengan diam. Ia tidak menunjukkan tanda mundur. Di antara staf, rumor tersebar cepat. Lorong-lorong membawa cerita seperti angin melalui pepohonan. Setiap cerita membentuk yang berikutnya. Tidak ada yang berbicara terbuka, namun semua tahu retakan semakin dalam dan sedikit yang percaya itu akan segera tertutup. Kami mendengar lebih dari yang mereka kira, akui seorang pelayan. Di seluruh negeri, berita sampai ke publik. Pendukung Camilla melihatnya sebagai sosok pemberani karena tetap teguh, sementara yang lain berpendapat bahwa Catherine membawa semangat sejati masa depan. Orang-orang sekarang memilih pihak mereka, kata seorang pejalan kaki. Perjamuan malam di istana menjadi lebih jarang. Yang dulunya makan bersama keluarga, kini makan malam terpisah menjadi hal biasa. Meja panjang sebagian besar tidak digunakan, digantikan oleh pengaturan lebih kecil yang menunjukkan jarak lebih dari persatuan. Mereka tidak lagi makan sebagai satu kesatuan, kata seorang koki. Generasi muda mengamati dan mendengar, meski sedikit dijelaskan kepada mereka. Mereka mungkin dilindungi, tetapi tidak buta. Dunia luar mengawasi dengan mata tajam. Setiap langkah publik, setiap senyum, setiap lambaian memiliki makna lebih besar dari yang dimaksudkan. Kerumunan bersorak, namun di balik sorak itu muncul pertanyaan yang jarang diungkapkan. Citra persatuan mulai runtuh, meski hanya di pinggiran. Mereka pura-pura untuk kamera, kata seorang pengamat. Bangsa pun terbagi dengan opini yang sama panasnya dengan yang ada di dalam istana. Di dalam istana, malam terasa panjang. Lampu tetap menyala hingga larut malam, dan sosok-sosok terlihat bergerak di balik tirai. Suasana rahasia hanya menambah rasa gelisah, seolah setiap jam membawa konsekuensi baru. Istana tidak pernah tidur lagi, catat seorang staf. Perselisihan meninggalkan bayangan yang melampaui dinding keluarga, menyentuh tugas, kesetiaan, dan citra mahkota itu sendiri. Konflik telah bergeser dari yang bersifat pribadi menjadi simbolik. Ini telah menjadi pertarungan makna, kata seorang penasihat. Ini bukan lagi sekadar soal warisan atau properti, tetapi tentang warisan, kekuasaan, dan masa depan monarki. Apa yang dimulai sebagai pertarungan warisan berubah menjadi masalah besar, menunjukkan bagaimana pertarungan pribadi dapat membentuk warisan yang dunia tak akan
akan berhenti mengamatinya. Setiap keputusan kini membawa bobot melebihi ikatan keluarga, membentuk apa yang akan datang selanjutnya. Apa pendapatmu tentang bagaimana konflik ini memengaruhi masa depan monarki? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Sebelum pergi, tonton juga video lainnya yang muncul di layar.